Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita, Media Peradaban Islam. Pernahkah kalian bertanya-tanya, setelah runtuhnya kerajaan Demak yang begitu perkasa, kemana peradaban Islam di tanah Jawa berlanjut? Jawabannya ada di sebuah kerajaan yang mungkin jarang terdengar, namun perannya begitu nyata, Kerajaan Pajang. Yuk, kita telusuri jejaknya bersama-sama. Setelah konflik internal melanda Demak, seorang tokoh visioner bernama Jaka Tingkir tampil ke depan. Beliau adalah menantu dari Sultan Trenggana, penguasa Demak. Dengan kebijaksanaan dan kekuatan politiknya, Jaka Tingkir berhasil memindahkan pusat kekuasaan dari Demak ke daerah Pajang, yang sekarang berada di sekitar perbatasan Surakarta dan Sukoharjo. Pada tahun 1568, beliau naik takhta dengan gelar Sultan Hadiwijaya, dan inilah momen kelahiran resmi Kerajaan Pajang. Di bawah kepemimpinan Sultan Hadiwijaya, Pajang tumbuh menjadi kerajaan agraris yang makmur. Fokusnya adalah pada pertanian, menjadikan Pajang sebagai lumbung padi utama di Jawa pada masanya. Berbeda dengan Demak yang merupakan kekuatan maritim, Pajang adalah kekuatan dari pedalaman. Namun, pengaruhnya tetap terasa hingga ke pesisir utara Jawa. Sultan Hadiwijaya dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana. Beliau berhasil merangkul para adipati dan penguasa daerah, termasuk Ki Ageng Pemanahan dan putranya, Sutawijaya, yang kelak akan menjadi tokoh sentral dalam sejarah Mataram Islam. Kejayaan Pajang, sayangnya, tidak berlangsung lama. Sepeninggal Sultan Hadiwijaya pada tahun 1582, kerajaan mulai goyah. Terjadi perebutan kekuasaan antara putranya, Pangeran Benawa, dan menantunya, Arya Pangiri. Arya Pangiri sempat berhasil merebut takhta, namun pemerintahannya tidak disukai rakyat. Melihat kekacauan ini, Pangeran Benawa meminta bantuan Sutawijaya dari Mataram. Dengan kekuatan gabungan, mereka berhasil menyingkirkan Arya Pangiri. Pangeran Benawa kemudian naik takhta, namun ia sadar bahwa pusat kekuatan sejati telah bergeser ke Mataram yang dipimpin oleh Sutawijaya, sahabatnya. Dalam sebuah keputusan besar yang mengubah peta politik Jawa, Pangeran Benawa dengan ikhlas menyerahkan takhta dan kedaulatan Pajang kepada Sutawijaya. Dengan demikian, pada tahun 1587, Kerajaan Pajang secara resmi berakhir dan melebur ke dalam Kesultanan Mataram Islam. Momen ini menandai awal dari era baru kejayaan Islam di Nusantara di bawah Panji Mataram. Lalu, apa saja jejak yang masih bisa kita saksikan hari ini? Meskipun pusat kerajaannya sudah tidak utuh, beberapa peninggalan masih menjadi saksi bisu. Salah satunya adalah Masjid Laweyan di Surakarta. Konon, masjid ini didirikan pada masa Sultan Hadiwijaya dan menjadi salah satu masjid tertua di wilayah tersebut. Selain itu, ada kompleks makam Butu di Pelupuh, Sragen. Disinilah Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir dimakamkan. Kompleks ini masih ramai diziarahi hingga sekarang, menjadi bukti betapa dihormatinya beliau. Kisah-kisah tentang kesaktian dan kebijaksanaannya juga terus hidup dalam cerita rakyat dan babat tanah Jawi. Dari berdirinya yang megah hingga keruntuhannya yang damai, Kerajaan Pajang mengajarkan kita tentang pentingnya visi, kepemimpinan yang adil, dan keikhlasan dalam transisi kekuasaan. Pajang adalah jembatan emas yang menghubungkan era Demak dengan era Mataram, memastikan bahwa obor peradaban Islam di Nusantara tidak pernah padam, melainkan terus menyala semakin terang. Sejarah ini adalah bukti nyata bahwa Islam telah berakar kuat dan melahirkan peradaban-peradaban agung di bumi pertiwi. Terima kasih sudah menyimak perjalanan kita menelusuri jejak Kerajaan Pajang. Semoga video ini menambah wawasan dan rasa cinta kita pada sejarah peradaban Islam di Nusantara. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.